Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman guru di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Hamim, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nomor mahasiswa saya 215030019 untuk mata pelajaran fikih. Kebetulan hari ini saya ngajar untuk mata pelajaran fikih di kelas 6. Yuk kita langsung ke kelas saja. Gerak yang perempuan dulu, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipertemukan lagi di pelajaran ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah masih semangat. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, kalian satu-satu untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Teman-teman hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mama. Oh iya. Kemana dia? Sakit. Oh sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang diuji sakit segera sembuh. Baiklah, untuk pelajaran kali ini, mata pelajaran fikih, materinya masih ada hubungannya dengan pertemuan kemarin, ya, karena masih babnya memilih makanan halal dan menghindari makanan haram, ya. Di pertemuan yang lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang makanan halal. Nah,
Masih ingat ya? Ada yang masih ingat coba apa makanan halal itu? Coba angkat tangan. Apa itu makanan halal? Coba. Yang masih ingat? Ya, ngaco, silakan ngaco. Silakan ngaco. Ya, jangan takut salah. Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Bagus. Coba berikan contoh makanan halal. Nah, yang mari kita pelajari. Apa saja contoh makanan yang halal? Nasi kuning, apa lagi? Nasi goreng, apa lagi? Ya, apa lagi? Ayam goreng, gudeg, ya bagus. Itu kemarin tentang makanan halal dan macam-macamnya. Nah sekarang untuk hari ini materi selanjutnya yaitu menghindari makanan haram. Jadi kebalikannya, kalau pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang makanan halal, makanan yang harus makanan yang diperbolehkan untuk kita makan sebagai orang muslim. Nah sekarang kebalikannya, makanan haram. Ya, makanan haram. Coba sekarang saya tanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan makanan haram? Yo, kira-kira apa yang dimaksud dengan makanan haram? Ya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Ada lagi? Ya, coba. Makanan yang makanan yang dapat merusak tubuh. Ya, bagus. Saja lagi. Ya, makanan haram. Baiklah. Sekarang coba berikan contoh makanan haram. Berikan contoh makanan haram. Apa? Daging babi. Ya, saren atau darah. Apa lagi? Apalagi daging anjing, bangkai, ya bangkai. Ya. Tapi seperti kemarin pada pelajaran yang lalu, khusus bangkai belalang dan bangkai ikan, ya, ikan air yang hidup di air itu halal. Ada selain itu termasuk yang haram. Baiklah, sekarang coba dilihat gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar di atas. Bisa dilihat ya, yang di atas gambar apa itu? Pojok atas sebelah kiri gambar babi panggang. Bawahnya gambar apa itu? Gambar saren. Kemudian bawahnya lagi gambar apa ini? Gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah ini kelelawar, betul, kelelawar goreng itu kelihatannya. Kemudian di sampingnya gambar apa itu? Gambar anjing. Kemudian di bawahnya sate ular, ya sate ular. Di sampingnya lagi apa itu? Akibat mencuri mangga. Kemudian di bawahnya apa itu? Gambar apa? Judi. Bawahnya paling pojok gambar suika atau katak atau kodok, ya. Kira-kira kamu pernah tidak makan makanan ini? Tidak pernah, karena ini termasuk makanan haram yang tidak boleh untuk dimakan. Ya. Kemudian untuk pelajaran kali ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. 1. Menerima ketentuan makanan haram. Artinya kita harus yakin bahwa makanan haram itu tidak boleh kita konsumsi. Yang kedua, membiasakan menjauhi mengonsumsi makanan haram. Ya, kita sebagai muslim harus berusaha untuk menghindari, menjauhi
makan makanan yang haram. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan yang haram untuk dikonsumsi. Ya, apa saja makanan haram itu, jenis-jenisnya apa saja, itu yang nanti harus kalian ketahui. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis makanan haram. Nanti ada kegiatan diskusi, kemudian kalian menyampaikan hasil diskusi berkenaan dengan materi tentang makanan haram. Nah, sekarang masuk ke materi. Apa itu pengertian makanan haram? Ya, apa yang disebut dengan makanan haram? Ya, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia berdosa. Nah, ini kata kuncinya pertama adalah dilarang. Kata kuncinya pertama adalah dilarang. Yang kedua yaitu berdosa. Nah, ingat-ingat ya, kata kuncinya makanan haram itu artinya dilarang untuk dimakan dan berdosa apabila tetap memakannya. Kemudian dasar hukum atau dalil, ya, dalil bahwa Allah melarang kita untuk mengonsumsi makanan yang haram. Dalilnya di dalam surat, di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 57. Ini salah satu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, coba 1, 2, 3. Bahkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, artinya bahwa Allah menghalalkan, membolehkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi manusia itu boleh, halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Sebaliknya Allah melarang, ya, melarang sesuatu yang buruk, sesuatu yang membahayakan tubuh, ya, dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya, nah, ini perhatikan ya, macam-macam makanan haram. Yang pertama, ya, yang pertama haram aini. Haram aini. Apa yang dimaksud dengan haram aini? Yaitu hukum asal makanan tersebut diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bendanya, ya, makanan itu sendiri itu memang sudah diharamkan, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Contohnya, contoh makanan yang jelas di dalam Al-Quran diharamkan yaitu apa contohnya? Babi, baik dagingnya, kulitnya, tulangnya, pokoknya semua dari babi itu haram, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, kemudian daging anjing, ya, termasuk yang diharamkan. Kemudian darah, ya, darah yang kemudian orang Jawa menyebutnya dengan saren, darah yang mengalir itu loh, kalau pas penyembelih, ya, itu darah yang mengalir itu juga haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian daun ganja. Kenapa daun ganja diharamkan? Itu termasuk yang memabukkan, yang tidak bagus untuk tubuh kita. Yang kedua, macam makanan haram yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Haram aini. Sekarang yang kedua, haram sababi. Apa yang dimaksud dengan haram sababi? Hukum asal makanan tersebut halal, ya, asalnya, aslinya makanan itu halal, tetapi menjadi haram karena ada sebab yang mengharamkannya. Nah, hukum asalnya makanan, benda itu sendiri sebenarnya halal, tapi ada sebab yang mengharamkannya. Nah, itu namanya haram sababi. Contohnya bakso sapi. Bakso sapi itu
asalnya halal, daging sapi kan halal, ya kan? Tapi kalau kemudian bakso sapi dicampur dengan minyak babi menjadi haram. Nah itu bakso sapi halal menjadi haram disebabkan karena dicampur dengan minyak babi. Nah terus ada contoh-contoh yang lain nanti. Kemudian selanjutnya, nah sekarang perhatikan, ini penting ini, ciri-ciri makanan haram. Nah ini perhatikan biar kalian tidak tertipu nanti, harus tahu ciri-cirinya makanan haram itu seperti apa. Ya. Yang pertama, terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Itu ciri pertama. Contohnya tadi apa? Daging babi. Nah, itu karena di dalam Al-Quran jelas dilarang, maka itu termasuk makanan yang haram. Yang selanjutnya, makanan yang kotor, yang menjijikkan dan membahayakan tubuh serta kesehatan. Ya, makanan yang kotor, yang menjijikkan, yang tidak layak untuk dimakan oleh manusia. Ya, apalagi kemudian ketika dimakan itu akan membahayakan kesehatan kita, akan menjadikan kita sakit, bahkan beracun. Maka itu ciri-ciri makanan yang haram, yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Ya, makanan apapun. Ya, kalau kita tahu bahwa itu mengandung racun, maka tidak boleh dimakan. Karena apa? Kenapa tidak boleh dimakan? Makanan yang beracun? Nah, membahayakan tubuh kita, bahkan membahayakan nyawa kita. Maka itu termasuk makanan yang tidak boleh dimakan. Yang selanjutnya, makanan yang dapat memabukkan. Makanan yang menyebabkan seseorang itu menjadi hilang akal, menjadi mabuk. Ada yang bisa berikan contoh? Makanan apa kira-kira? Daun ganja. Ya, itu dibuat rokok akhirnya menjadi bisa memabukkan. Masuk tape ketan. Tahu ya tape ketan ya? Itu kalau masih baru enak boleh, tapi kalau sudah terlalu lama itu kadang-kadang bisa menyebabkan kologenik. Kemudian yang selanjutnya, makanan hewani, makanan yang terdiri dari hewan, daging yang disembelih bukan karena Allah tapi dengan tujuan selain Allah. Contohnya untuk sesajen atau sesembahan. Ya, itu ciri yang kelima. Ya, seperti kemarin saya contohkan sapi. Ya, sapi itu asalnya halal, tapi kalau kemudian disembelih dengan tujuan untuk sesaji, ya, maka dagingnya menjadi haram. Karena itu berarti sapi itu disembelih bukan karena Allah, tapi dengan tujuan untuk selain Allah, maka itu menjadi haram. Selanjutnya, jenis-jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama, bangkai binatang. Ya, bangkai binatang termasuk yang haram, kecuali ya, atau selain bangkai ikan dan belalang. Karena itu ada hadisnya yang membolehkan, halal khusus bangkai ikan dan belalang boleh dimakan. Adapun selain itu termasuk yang haram. Bangkai itu apa artinya bangkai? Apa artinya bangkai? Binatang yang mati bukan karena disembelih. Binatang yang mati bukan karena disembelih. Ya. Binatang ternak, ya, binatang ternak yang mati bukan karena disembelih, mati karena tertabrak mobil, mati karena diterkam hewan yang lain, ya, mati karena jatuh dari ketinggian. Nah, itu mati bukan karena disembelih, maka itu hukumnya haram. Adapun seperti orang yang berburu, ya, orang berburu pakai panah
atau pakai senapan ketika dia melepaskan anak panah dengan membaca basmalah, ya, kemudian panah itu mengenai hewan mati, itu kan tidak disembelih, tapi itu termasuk halal, ya, asal ketika melepaskan anak panah dengan mengucapkan basmalah, karena hewan liar itu kan tidak bisa ditangkap kemudian disembelih, akan kesulitan, maka boleh dengan cara dipanah atau ditembak, tapi dengan membaca basmalah. Yang kedua, darah yang mengalir dari binatang yang halal, itu tadi namanya apa? Salen. Jadi ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, begitu disembelih itu kan darahnya mengalir. Nah, itu kemudian kalau sebagian orang itu darahnya dimasukkan wadah kemudian dimasak, ya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu orang-orang yang tidak tahu darah itu kemudian dimasak, dimakan, itu tidak boleh, haram. Karena itu juga termasuk sebenarnya membahayakan kesehatan. Kemudian yang ketiga, makanan yang buruk dan menjijikan seperti tikus, kecoa, cacing, dan lain sebagainya. Banyak serangga-serangga yang menjijikan, itu termasuk yang diharamkan. Kemudian selanjutnya, semua bagian dari tubuh babi, jadi semua bagian dari tubuh babi, baik kulitnya, dagingnya, tulangnya, lemaknya, itu semuanya haram. Kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tadi sudah kita terangkan. Apapun hewan itu, ya, ketika disembelih bukan karena Allah, atau disembelih tidak membaca basmalah, maka menjadi haram. Kemudian yang keenam, makanan yang membahayakan tubuh karena mengandung racun, mengandung alkohol, maupun makanan yang basi atau sudah busuk. Nah, jadi maka kalau makanan sudah basi, sudah busuk, tidak boleh dimakan. Itu bisa menjadi haram. Kenapa? Kalau kita makan bisa menyebabkan kita sakit. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh yang makanan yang rawan dicampur dengan barang yang haram. Contohnya yang pertama, apa ini? Bakso. Jadi saya bilang bakso itu asalnya halal, ya. Tapi kalau kemudian ini hanya beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, bakso biar terasa lebih enak, kemudian dicampur dengan daging babi, dicampur dengan lemak babi. Nah, ini menjadi haram. Maka hati-hati ketika beli bakso, harus diyakini bahwa ini termasuk halal, tidak dicampur dengan makanan yang haram. Selanjutnya apa ini? Mie godok, mie goreng. Ya, itu juga harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Nah, sebagian pedagang yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang mencampur masakan mie goreng, mie godok itu dengan barang atau daging yang tidak halal. Hati-hati. Sekarang tugas kalian yaitu diskusi buat beberapa kelompok, satu kelompok 3 atau 4 orang, kemudian nanti setiap kelompok nanti berdiskusi dengan temannya, kemudian menunjuk satu orang nanti akan menyampaikan hasil diskusi. Apa diskusinya? Ini satu, apa yang dimaksud dengan makanan haram? 2, apa saja ciri-ciri makanan haram? Yang ketiga, berikan 5 contoh makanan haram yang kamu tahu.
mungkin ada di sekitarmu. Ya, kamu nanti diskusi sesama teman, coba masing-masing nanti berpikir, dicari lagi tadi apa yang dimaksud dengan makanan haram, ciri-cirinya apa saja, kemudian coba berikan contoh. Paham? Dan sekarang mejanya ini digabungkan, ini juga, kemudian buat kelompok, ya, 4 orang. Ya, silakan dimulai. Berdiri dulu. Ya, baiklah, ini sudah duduknya berkelompok. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan salah satu petugas yang menulis, yang lain berpikir. Ya, silakan dimulai. Pakai buku atau pakai kertas boleh, silakan. Ya, salah satu menulis, yang lain berpikir, memberikan saran, memberikan masukan. Ya, silakan. Ya, agak cepat ya. Sudah? Baik, cukup ya untuk diskusi. Saya kira cukup. Coba dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, baik, dari kelompok 5. Dari kelompok 5, siapa yang akan membacakan? Dibaca yang keras. Tolong yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan hasil diskusi dari kelompok 5. Ya, silakan. Ya, yang keras suaranya biar temannya dengar ya. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, baik. Ada yang mau bertanya pada kelompok 5? Jawabannya tadi betul ya?
beberapa contoh macam makanan haram. Jadi menyebutkan apa saja tadi? Daging babi, daging anjing, suike, sareng, ya sate ular, masuk ya makanan yang haram. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 1, baik. Ya, dibacakan yang keras biar teman-temannya mendengar. Silakan yang lain mendengarkan. Jadi boleh bertanya. 1. Makanan yang dilarang dalam syariat Islam dan berdosa jika tetap mengonsumsinya. Ya. 2. Bangkai. Makanan yang mengandung racun atau fatal dan menjijikkan. Terus? 3. Babi, daging anjing, sareng, ganja, sate ular, piton, dan suike. Ya. Apa tadi? Contoh makanan yang haram? Apa tadi? Apa saja? Daging babi, daging anjing, sareng, daun ganja, sate ular piton. Ya. Ya. Baik. Kemudian mana lagi yang sudah selesai? Sini. Kelompok 4. Yang keras. Tolong yang lain perhatikan, dengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan, Mbak. 1. Makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam dan apabila kita mengonsumsinya maka ia berdosa. 2. Mengandung racun berbahaya untuk kesehatan tubuh dan mengandung racun. Terus? 3. Daging babi, sareng, suike, sate ular, dan daun ganja. Ciri-ciri makanan haram tadi apa saja? Jadi makanan haram tadi? Ciri-ciri makanan haram: mengandung racun, berbahaya untuk kesehatan tubuh, makanan yang mengandung unsur babi boleh. Kemudian yang sini sudah selesai? Coba silakan yang lain tolong dengarkan hasil diskusi dari temanmu kelompok 3. Silakan. Ya, terus? Ulangi yang tadi contoh makanan apa saja? Sareng, babi, anjing, ular, suike. Ya, baik. Untuk diskusi saya kira cukup. Sekarang tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya Pak Guru minta kalian memberikan tanda centang pada beberapa pernyataan berikut ini. Satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu ditulis nama. Ditulis nama, kemudian diberikan tanda centang sesuai dengan keadaanmu yang sesungguhnya. Ya, silakan dimulai. Diberi nama, jangan lupa diberi nama. Kemudian dikasih tanda centang sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Sudah? Perhatikan untuk tugas selanjutnya nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya, bisa dikerjakan di rumah. Nanti masing-masing kalian mencari gambar, entah di koran, di majalah, atau apa saja. Contoh-contoh makanan yang haram. Ya, silahkan nanti cari gambar di mana saja boleh. Contoh-contoh makanan haram. Kemudian kalian gunting, kalian buat clipping. Ya, satu halaman baik kita sampai S.
dibuat clipping ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya, ingat-ingat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang makanan haram ya. Apa itu dimaksud dengan makanan haram, ciri-cirinya apa saja, kemudian contohnya kalian sudah bisa menyebutkan. Dari situ harapan dari pembelajaran ini kalian nanti bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan, karena kita sebagai umat Islam tidak boleh sembarangan dalam makan makanan. Tidak semua makanan itu boleh untuk kita makan. Yang boleh kita makan adalah makanan yang halal. Adapun makanan haram harus kita hindari ya. Jadi perhatikan nanti di rumah, di jalan, di mana saja ketika kalian mau membeli makanan, berhati-hati ya, dipastikan bahwa makanan itu halal, jangan sampai terjebak kalian atau terlanjur makanan yang haram. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk menutup pertemuan ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.